Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat keluarga muslim, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan-kenikmatan, diperkokoh iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan amal saleh itu nantinya kita mendapatkan ridha Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memudahkan kita untuk membahas ilmu, yang membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Arba'una Hadisan fit Tarbiyati wal Manhaj. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-38 ya dari kitab ini. Kita berharap hadis ini nantinya dapat memberikan pelajaran-pelajaran kehidupan kepada kita dan untuk kita amalkan, tentunya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menjelaskan hadis ini dan mengambil faedah-faedah dari dalamnya, kita membacakan terlebih dahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la yanzi'ul ilma ba'da an a'taqumuhu intiza'an walakin yantazi'uhu minhum ma'a qabdil ulama'i bi'ilmihim fayabqa nasun juhalun yustaftawna fayuftuna bi ra'yihim fayadhilluna wa yudhillun. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu setelah Dia memberikannya kepada kalian secara serta-merta, tidak. Dia tidak mencabutnya itu dengan sekilas, ya. Walakin, tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabutnya itu dengan mewafatkan para ulama dengan ilmu mereka. Maka tinggallah manusia-manusia yang bodoh, manusia-manusia yang tidak memiliki ilmu, lalu mereka meminta fatwa, ya, menanya orang yang tidak berilmu juga. Akhirnya orang yang tidak berilmu itu pun memberikan fatwa, memberikan penjelasan dengan akal mereka, dengan pemikiran mereka, maka akhirnya mereka pun sesat dan menyesatkan orang lain. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita. Secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika Dia memberikan ilmu kepada manusia, ketika Dia memberikan agama Islam, menurunkan Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya Islam itu disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan telah sempurnalah itu disampaikan hingga akhirnya terus menerus hingga sampai pada zaman kita saat ini. Jadi ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Ya, ilmu tentang Islam, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal ajaran-ajaran Islam, apa yang diwajibkan, apa yang diharamkan. Jadi, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilmu itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ilmu itu telah sempurna disampaikan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, kemudian disampaikan kepada para sahabat, sahabat menyampaikannya kepada tabi'in dan begitu seterusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilmu itu kepada kalian, menurunkan ajaran agama Islam kepada kalian, Allah tidak serta-merta
Ya, Allah tidak serta-merta mencabutnya kembali, tidak. Allah tidak akan mencabut ilmu itu secara tiba-tiba, tidak. Akan tetapi, ya, Allah Subhanahu wa taala mencabutnya itu melalui wafatnya para ulama. Ketika seorang ulama wafat, maka ya, orang yang setelahnya tidak bisa menyampaikan atau tidak memiliki ilmu seperti yang dimiliki oleh para ulama sebelum mereka. Kemudian terus begitulah sehingga manusia tinggal dengan kebodohan. Hingga akhirnya menjelang hari kiamat manusia pun tidak lagi mengenal agama Islam, tidak lagi mengenal ilmu seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu manusia yang bodoh tadi, yang tidak lagi memiliki pemahaman agama itu saling bertanya tentang urusan agama mereka. Karena mereka tidak mengenal Al-Quran, mereka tidak mengenal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak lagi mengenal pendapat-pendapat ulama yang terdahulu, maka mereka pun mulailah memberikan fatwa dengan pemikiran mereka. Pemikiran dan seterusnya hingga akhirnya mereka pun tersesat dan mereka menyesatkan orang lain. Hingga nanti menjelang hari kiamat manusia itu semuanya dalam keadaan tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini banyak dapat kita ambil pelajaran dari hadis yang singkat ini, bahwa yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidaklah membiarkan manusia itu tanpa ilmu. Artinya ketika Allah menciptakan manusia, kemudian menurunkan manusia di permukaan bumi ini, mewajibkan mereka untuk beribadah, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka itu ya hidup tanpa bimbingan, tanpa petunjuk, tanpa wejangan kehidupan, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkannya. Mengutus para nabi, para rasul menyampaikan ilmu itu, menyampaikan apa yang Allah sukai dan apa yang Allah benci. Apa yang Allah sukai untuk kita laksanakan dan apa yang Allah benci untuk kita tinggalkan. Dan ilmu dan agama tadi ketika diturunkan itu sempurna sudah sampai ke zaman kita ini, ya. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Artinya, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah sempurna. Telah sempurna menjelaskan kebaikan untuk dilaksanakan, telah sempurna menjelaskan keburukan untuk ditinggalkan. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Telah aku cukupkan untuk kalian nikmatku, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa raditu lakumul Islam madina, dan Allah meridai Islam menjadi agama kita. Nah, jadi yang pertama, ya, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, mewajibkan kita untuk beribadah kepadanya, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga di saat yang sama memberikan hidayah untuk kita, memberikan pedoman hidup untuk kita. Dan orang-orang yang menggunakan akalnya, menggunakan hatinya, maka dia akan mengambil hidayah tersebut. Dia akan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang tidak mengikuti hati nuraninya, tidak mengikuti akal sehatnya, maka dia tidak mengikuti ajaran tersebut. Matanya akan buta, telinganya akan tuli, hatinya tidak akan bisa memahami kebenaran. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala menyipati orang-orang yang masuk ke dalam api neraka itu dengan orang yang buta, dengan orang yang tuli, dengan orang yang tidak menggunakan akalnya, nuraninya. Allah berfirman, "Laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi." Sungguh kami akan penuhi neraka itu dengan manusia dan jin, yang banyak kami penuhkan neraka itu dengan mereka. Kenapa mereka menjadi penghuni neraka? Kenapa mereka dimasukkan ke dalam api neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu memiliki qalb, memiliki hati, memiliki nurani, tapi mereka tidak gunakan hati nurani mereka itu untuk mempelajari Al-Quran,
untuk mentadabburi isi Al-Quran. Allah berfirman, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka itu tidak mentadabburi, tidak mendalami, tidak merenungi isi kandungan Al-Quran, atau hati mereka itu telah terkunci. Ya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi mereka tidak gunakan mata mereka itu untuk melihat kebenaran. Ya, mereka seperti buta padahal mereka bisa melihat. Jadi, ma'asyiral muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita katakan tadi, Allah ketika menyuruh kita untuk bertakwa, menyuruh kita untuk beribadah, Allah tidak melepaskan kita begitu saja, tidak. Allah turunkan agama Islam. Allah berikan kepada kita akal untuk memahaminya. Allah berikan kepada kita mata untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah berikan kepada kita telinga, walahun adanun la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran tapi mereka tidak gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka bahkan lebih seperti, mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih buruk daripada hewan ternak itu. Jadi orang-orang yang tidak mempedulikan agama Islam, tidak mempedulikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal telah diberikan kepada dia akal untuk memahaminya, mata untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, telinga untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak gunakan itu sama sekali, mereka sama saja seperti hewan ternak, bahkan lebih buruk. Kalau hewan ternak nanti pada hari kiamat selesai, mereka tidak masuk ke dalam api neraka, tapi mereka ketika tidak mengikuti ayat-ayat Allah, maka mereka akan menjadi santapan api neraka. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti pada sesi yang kedua kita akan jelaskan kembali faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Barakallahu fikum ajma'in. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali melanjutkan pembahasan kita di hadis yang ke-38 ini, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi telah menyampaikan, innallaha la yanzi'ul ilma ba'da an a'taqumuhu intiza'an. Allah tidak akan mencabut ilmu itu dari kalian setelah dia memberikannya secara tiba-tiba, tidak. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan cinta kasih sayangnya, dia menurunkan Islam, dia menurunkan ilmu kepada umatnya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka menggunakan ilmu itu, ya, menggunakan hidayah itu, menggunakan agama Islam itu untuk mencari dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu telah diberikan kepada kita, ya, Islam telah diberikan, agama Islam, yakni hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, Allah tidak akan mencabutnya dari umat Islam itu secara tiba-tiba, tidak. Tidak tiba-tiba keilmuan itu semuanya hilang, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika dia ingin mencabut ilmu itu, dia cabut dengan matinya para ulama. Karena para ulama itu merupakan pewaris para nabi, orang yang menyambung perjuangan Nabi, ya, mengambil estafet dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi itu, para rasul itu merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan din, untuk menyampaikan ilmu, untuk menyampaikan agama, hidayah kepada manusia. Ketika para nabi meninggal dunia, mereka mewariskan ilmu itu kepada umatnya. Dan orang yang mengambil ilmu itu, dia merupakan pewaris para nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu merupakan pewaris para nabi. Karena nabi-nabi itu tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu tidak mewariskan harta kepada anak-anaknya, tidak mewariskan harta kepada umat Islam, tidak. Yang dia wariskan kepada umat Islam adalah agama Islam, adalah Al-Quran, adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpegang kepada Al-Quran, barang siapa yang berpegang terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan
berada di atas kebenaran. Jika dia berpaling, maka dia akan tersesat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni ma in tamasaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulih." Aku meninggalkan untuk kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh terhadap dua perkara tersebut, maka kalian tidak akan pernah tersesat. Selama-lamanya kalian tidak akan tersesat. Yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah peninggalan Nabi. Inilah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya jika kita menginginkan warisan beliau, duduklah di majelis ilmu. Dengarkan ayat-ayat Al-Quran, penafsiran-penafsiran para ulama tentang ayat Al-Quran tersebut. Dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan para ulama tentang hadis tersebut. Jika kita memegang itu, menjadikan itu sebagai pedoman hidup kita, maka kita akan selamat menjalani kehidupan ini. Kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Ketika kita berpaling dari Al-Quran, berpaling dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan tersesat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari agama Islam, berpaling dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu hidayah kepada kita, dengan rahmatnya dia tidak akan mencabutnya. Dia tidak akan mencabutnya secara tiba-tiba, tidak. Dia hanya akan mencabutnya ketika satu ulama meninggal, maka berkuranglah ilmu agama itu. Ketika orang-orang yang ada di sekitarnya tidak mensyukuri nikmat ilmu yang ada di sekeliling mereka, kehadiran para ulama yang ada di sekeliling mereka, ketika ulama itu meninggal dunia, dia tidak akan mendapatkan kebaikan apa-apa dari ulama yang sebelumnya, hingga akhirnya dia menjadi orang yang bodoh. Hadis ini juga ahibati fillah, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, menunjukkan betapa berharganya keberadaan seorang ulama yang ada di sekitar kita. Mereka merupakan lilin pencerah. Mereka, para ulama yang ada saat ini, mereka merupakan penerang yang memberikan penerangan kepada kita umat Islam agar kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Keberadaan mereka harusnya kita syukuri. Dan tugas kita sebagai kaum muslimin adalah tetap mempertahankan eksistensi mereka. Dengan memuliakan mereka, dengan mengabadikan ilmu mereka, atau dengan mendidik generasi kita yang masih muda ini untuk mendapatkan ilmu, akhirnya menjadi ulama seperti mereka. Jangan kita putus generasi para ulama ini, tidak. Kita harus lestarikan. Jika kita menginginkan tetap adanya ilmu di sekitar kita, tetap adanya para ulama di sekitar kita. Ketika kita tidak mempedulikan ulama, ketika kita mulai menghina mereka, ketika kita mulai bahkan sebahagian orang mencemarkan nama baik para ulama atau membunuh para ulama, maka ini perbuatan kekufuran. Artinya perginya ulama itu, perginya ilmu itu tidak menjadi sesuatu hal yang mengkhawatirkan kita. Karena kita tidak menganggap itu sebagai sesuatu hal yang berharga. Kalau dalam masalah dunia, kita akan simpan emas, perak, rupiah, dolar yang kita miliki. Kita akan simpan. Kita akan tumbuhkan dia agar dia berkembang, agar dia menghasilkan uang yang lainnya. Kenapa? Karena kita berharap harta itu tetap berada di sekitar kita. Kita menginginkan harta itu tetap ada di sekeliling kita untuk kita manfaatkan untuk urusan duniawiyah. Hilang 1 rupiah saja uang kita, kita sudah mulai sedih. Tetapi hilangnya ilmu, hilangnya kitab-kitab ulama, atau bahkan meninggalnya para ulama, itu tidak menjadi sesuatu yang membuat kita resah. Ini merupakan bentuk kekufuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku. Nikmat Allah itu bukan hanya emas, bukan hanya perak, bukan hanya istri, bukan hanya itu. Banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terbesar nikmat Allah itu adalah iman. Nikmat Allah yang terbesar bagi kita itu adalah Islam. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah ilmu agama.
Ketika kita tidak mensyukuri keberadaan ilmu agama itu, Allah akan cabut dengan mewafatkan para ulama. Ya, sehingga orang-orang yang tinggal setelah ulama tersebut tidak memperhatikan dan tidak mengambil bahagian warisan daripada ulama tadi. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat ilmu berkurang, para ulama mulai hilang, meninggal dunia, atau mungkin sebahagian kita karena tidak suka dengan kepribadian ulama fulan, kita redupkan dia. Kita buat fitnah-fitnah untuk menjatuhkannya. Hingga akhirnya ilmu mereka pun tersembunyikan. Dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Yang rugi dari meninggalnya ulama adalah kita orang-orang awam seperti ini. Kita orang-orang yang bodoh seperti ini. Karena perginya mereka itu seperti ketika kita berada di kegelapan malam, lentera kita padam. Cahayanya meredup, hilang. Maka tugas kita adalah menjaga para ulama, menghormati mereka, memuliakan mereka, mengambil ilmu dari mereka, dan mengajarkannya kepada orang-orang setelah kita. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi di sini, walakin yantazi'u minhum ma'a qabdil ulama'i bi ilmihim. Allah mencabut, mematikan para ulama, mewafatkan para ulama. Ketika mereka wafat, maka hilanglah sudah orang-orang yang menjadi estafet keilmuan dari Nabi Muhammad kepada kita saat ini terputus. Ketika itu terjadi, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, maka manusia akan tinggal dengan kebodohannya. Karena ulama sudah tidak ada lagi. Ulama yang mengajarkan kebenaran, ulama yang memperingatkan tentang kebatilan itu sudah tidak ada lagi. Maka yang tinggal adalah orang-orang yang bodoh. Ini merupakan suatu masa yang sangat mengerikan. Suatu masa yang sangat mengkhawatirkan, sangat menakutkan bagi kita. Karena di saat itu manusia sudah tidak lagi memiliki ilmu. Makanya kata para ulama, diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, laulal ilmu lakanan nasu kal bahaim. Kalaulah bukan karena ilmu, maka manusia itu akan seperti hewan ternak. Ya, ketika ilmu tadi hilang dengan perginya para ulama, dengan ditinggalkannya kitab-kitab ulama, mungkin kitab ulama itu masih ada. Di zaman sekarang ini semuanya telah terekam. Ya, kita kalau mau buka AI, kita mau buka internet, semua kitab ulama dari zaman dahulu itu ada. Yang dibukukan itu ada. Kita bisa melihat kita bisa melihat Syiar A'lamin Nubala misalnya tentang sirah. Kita bisa melihat tafsir Ibnu Katsir dan kitab-kitab ulama lainnya. Tapi kemampuan kita membaca kitab itu sudah berkurang. Kemampuan kita memahami kitab itu sekarang sudah berkurang. Padahal dahulu Al-Imam Syafi'i menulis itu untuk orang awam di kalangannya. Bukan untuk level ulama. Tetapi saat ini kita orang yang berilmu saja pun terkadang sulit baginya memahami kitab-kitab ulama tersebut. Ini bukti di mana Allah Subhanahu wa taala mulai mencabut ilmu itu dari kita. Kenapa Allah cabut? Karena kita nggak peduli. Karena kita tidak mengambil waktu, kita tidak menggunakan waktu kita, tenaga kita, harta kita untuk mengambil ilmu para ulama tadi. Kita biarkan ilmu itu. Ilmu itu masih ada dalam bentuk kitab-kitab, dalam bentuk file-file PDF atau ceramah-ceramah, tapi tidak kita mau mengambilnya. Kita tidak mau membacanya, apakah lagi mengamalkannya. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat penting untuk kita perhatikan. Insyaallah pada sesi ketiga nanti kita akan kembali menyebutkan faedah-faedah dari hadis ini. Barakallahu fikum ajma'in. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai kita pada sesi terakhir dalam pembahasan hadis ke-38 dari kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj. Tadi kita telah jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu itu secara tiba-tiba, tidak. Tapi dengan wafatnya para ulama, maka mulailah berkurang ilmu itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu karena memang kelalaian kita.
Karena umat tidak lagi mempedulikan ilmu tadi, tidak mempedulikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akhirnya Allah mencabutnya dari mereka sebagai hukuman atas ketidakpedulian mereka terhadap ya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika para ulama meninggal dunia dan orang-orang yang ada di sekitar mereka tidak mengambil ilmu itu daripada ulama, maka mereka tinggallah ya menjadi orang-orang yang bodoh. Karena tidak ada lagi ilmu di sekeliling mereka. Maka kehidupan mereka pun tidak lagi seperti yang diharapkan. Ya, makanya seperti yang tadi kita sebutkan perkataan Al-Imam Ahmad, laulal ilm, kalaulah bukan karena ilmu, maka manusia itu seperti hewan ternak. Iya. Dia tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, ya. Yang penting dia lihat enak, dia akan makan. Ya, dia akan berzina, dia akan minum khamar, dia akan mendengarkan musik, dia akan menghibah dan lain sebagainya. Dia lakukan, dia tidak tahu yang mana haram, dan dia tidak peduli. Dia tidak peduli dengan perkara yang halal, dia tidak peduli dengan perkara yang haram. Mungkin di antara mereka ketika tidak mengetahui sesuatu, mereka juga akan bertanya. Ya, dia akan menanya kepada orang yang tidak tahu juga, karena di saat itu tidak lagi ada orang yang berilmu. Dia bertanya, si bodoh dengan si bodoh saling bertanya. Akhirnya, ya, mereka mengeluarkan fatwa. Fatwa yang tidak didasari oleh ilmu, fatwa yang tidak didasari oleh hidayah Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka memberikan fatwa yang nyeleneh, fatwa mengikuti akal nafsu mereka, dan syaitan pun di saat itu menghiasi mereka dengan pemikiran-pemikiran seolah pemikiran itu terlihat hebat. Jadi sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, jangan kita berpikir bahwa ketika Allah mencabut ilmu, ilmu yang dimaksud ini adalah ilmu yang bersifat umum. Tidak, ilmu agama. Karena di masa itu, di masa ketika ilmu agama dicabut, dan ini merupakan tanda-tanda hari kiamat. Di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu, ya, dengan mewafatkan para ulama. Ketika masa itu terjadi, manusia bukan seperti orang yang bodoh secara total, tidak. Bahkan mereka memiliki ilmu. Mereka memiliki kemajuan teknologi, tapi mereka tidak memiliki ilmu agama. Karena yang kita maksud di sini adalah ilmu agama. Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Bukan ilmu tentang menerbangkan pesawat terbang, bukan ilmu tentang bagaimana membuat kapal, bukan ilmu tentang bagaimana membuat robot. Bukan. Kalau ilmu-ilmu yang seperti itu, manusia akan tetap memilikinya. Bahkan mungkin lebih baik, lebih canggih. Ya, saat ini kita melihat, ya, sebentar lagi polisi saja sudah dari robot. Ya, manusia sudah berdiskusi dengan AI untuk mencari tahu tentang hal-hal yang bersifat duniawi, bisnis lah segala macam. Tetapi kita juga melihat di saat ini kepedulian manusia, bahkan umat Islam terhadap Islamnya itu sendiri, terhadap agamanya itu sangat kecil, sangat tipis. Ya, kita menghabiskan waktu berpuluh jam untuk ilmu-ilmu dunia, tapi menyediakan 1 jam saja mungkin untuk 1 pekan mendengarkan nasihat-nasihat dari para asatidah, dari para ulama sangat berat. Nasihat-nasihat itu berseliweran di akun media sosial kita. Ketika kita membuka, ya, media sosial, apakah Facebook, Twitter, ya, Instagram dan media sosial lainnya, mungkin sesekali terlewatlah nasihat cuplikan para ulama, tapi kita akan memindahkannya ke yang lainnya. Tarian-tarian, nyanyian-nyanyian itu menjadi konsumsi yang kita nikmati, yang kita sukai. Tetapi nasihat-nasihat itu sangat berat bagi kita, karena kita tidak menganggap itu sesuatu yang berharga. Seperti yang kita katakan tadi, ilmu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak peduli dengan ilmu itu. Mereka membiarkannya. Kitab-kitab ulama itu ada, seperti yang kita katakan saat ini. Kitab-kitab ulama itu banyak, bahkan tersusun rapi. Sejak dibeli, ya, 5 tahun, 10 tahun, kitab itu sama sekali tidak berubah. Menunjukkan bahwa kitab itu tetap ada, disimpan, tapi tidak dilihat, tidak dipedulikan. Seperti itulah ilmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka. Kemudian sahabat
keluarga muslim yang dirahmati Allah, ketika mereka bodoh dengan bodoh saling bertanya, kemudian mengeluarkan fatwa dengan akal mereka, maka mereka akan tersesat. Mereka akan sesat dan mereka akan menyesatkan orang lain. Hadis ini juga memberikan pelajaran penting bagi kita. Bagi orang-orang yang ditokohkan, bagi orang-orang yang mungkin memiliki ilmu, ketika Anda ditanya, Anda berfatwa, jangan berfatwa dengan syahwat. Jangan berfatwa dengan akal kita. Kecuali ketika kita telah memahami dengan baik ayat-ayat Al-Quranil Karim, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika kita tidak menemukannya dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi, kemudian kita mengkiaskan dengan metode-metode seperti ini, para ulama menjelaskan itu dibolehkan. Dengan syarat yang berfatwa itu adalah orang yang memang benar-benar berilmu. Ketika dia tidak menemukan ayat-ayat Al-Quran, seperti salah seorang sahabat ketika diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bertanya, bagaimana nanti apa yang engkau lakukan ketika engkau berdakwah kepada mereka? Aku akan menyampaikan seperti apa yang ada dalam Al-Quran. Kata Nabi, bagaimana jika tidak ada di dalam Al-Quran engkau temukan? Dia mengatakan, aku akan melihat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bagaimana tidak ada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan menggunakan pendapatnya. Dia adalah seorang sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Begitu juga dengan kita ketika kita melihat ayat-ayat Al-Quran, tafsiran para ulama tentang ayat tersebut, hadis Nabi juga kita tidak temukan dengan syarah para ulama tentang hal tersebut, terutama dalam perkara-perkara kontemporer. Ya, kemudian kita lihat pendapat para ulama. Bisa saja terkadang para ulama menjelaskan sesuatu dengan pendapatnya, ya, dengan ro'yunya, setelah dia menelaah Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia ketika berpendapat dengan ro'yunya itu mengikuti kaedah-kaedah ilmu yang berlaku. Bukan sembarangan, bukan serampangan. Dia tidak pernah membaca Al-Quran, tidak mengerti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengerti ilmu-ilmu hadis, tiba-tiba dia berfatwa dengan akalnya. Lalu dia mengatakan, saya ini adalah orang pintar, IQ sekian, IPK sekian. Tidak, itu tidak menjadi standar kebenaran, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini kita ambil kesimpulan, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil ahibati fillah. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kita. Di antara bentuk cinta Allah kepada kita, Allah tidak biarkan kita tersesat. Allah utus para nabi, para rasul untuk membimbing kita. Dan warisan para nabi, para rasul itu adalah ilmu. Ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambillah warisan para nabi tersebut. Jangan tinggalkan. Faman akhadaha akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil bagian yang banyak dari hadis-hadis Nabi itu, berarti dialah orang yang mengambil warisan yang paling banyak. Dan warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat banyak, sangat luas, tidak ada batasannya. Jadi itu yang pertama, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua yang kita dapat ambil di sini adalah tentang nilai para ulama. Ya, nilai ilmu dan para ulama. Ilmu itu merupakan harta yang paling besar yang dimiliki oleh seseorang, dan para ulama merupakan estafet dakwah dari para nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita hendaklah memuliakan para ulama, menunaikan hak mereka, tapi tentunya tidak berlebihan, tidak bersifat ghulu, ya, yang berlebihan, yang dilarang terhadap mereka, tidak. Kita memuliakan mereka, kita menghormati mereka, tapi tidak sampai kepada level ghulu seperti itu. Begitu juga kita diharuskan untuk menjaga ilmu itu, baik secara fisiknya maupun pengamalannya. Fisik ilmu maksudnya ketika kita memiliki buku, ya, kita memiliki mushaf, kita jaga, jangan kita koyak, jangan kita buang sembarangan, kita jaga ilmu itu. Begitu juga menjaganya dengan hafalan, karena ya, inti daripada ilmu adalah hafalan dan pengamalan. Ya, hafal saja pun dia kalau tidak diamalkan tidak berguna. Ya, dia mengamalkan tapi dia tidak menghafalkannya, itu akan susah. Sulit bagi kita mengamalkan sesuatu yang tidak kita hafal. Contoh sederhana, kita mau mengamalkan membaca zikir pagi petang, tapi kita tidak hafal zikirnya. Bagaimana kita hendak berzikir dengan sesuatu yang tidak kita hafal? Maka ilmu agama itu harus dihafal dan juga harus diamalkan. Kemudian
pelajaran selanjutnya sahabat keluarga muslim yang bisa kita ambil dari sini adalah larangan berfatwa dengan akal kita, kecuali setelah mengikuti kaedah-kaedah ya yang ditetapkan oleh para ulama ya maka di dalam fikih itu ada kita kenal dengan istilah mujtahid, artinya orang yang bisa berfatwa, orang yang bisa berijtihad dengan pemikirannya setelah dia menguasai Al-Quran, menguasai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memahami tafsir-tafsirnya, mengerti bahasa Arab. Bukan serampangan, bukan sembarangan orang yang tidak mengerti sedikit pun tentang Al-Quran kemudian dia berfatwa dengan sekehendak hatinya. Tentunya ini perkara yang sangat tercela dan akan menyesatkan dirinya, begitu juga menyesatkan orang yang ada di sekitarnya. Kemudian sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari sini, dari hadis ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengambil ilmu itu kecuali ketika manusia itu tidak mempedulikannya sebagai bentuk hukuman bagi mereka. Seperti yang kita sebutkan tadi ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur terhadap nikmatku, maka aku akan menambah nikmat itu. Di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah Islam, adalah ilmu. Ketika kita mengingkari nikmat itu, artinya kita tidak pedulikan ilmu itu sama sekali, maka Allah akan menghukum kita. Di antara bentuk hukumannya adalah Allah cabut ilmu itu dari kita. Ya, ketika ilmu tercabut, maka iman pun naudzubillah akan pergi. Karena ilmu dan iman itu suatu hal yang tak bisa dipisahkan. Makanya Al-Imamul Bukhari rahimahullah menyebutkan ya di dalam sahihnya itu ada satu bab al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Bab pentingnya ilmu itu sebelum berbicara dan berbuat. Ya, seseorang tidaklah bisa dia beramal salih tanpa ilmu. Seperti yang kita katakan tadi, dia mau sholat, tapi dia tidak mengerti tata cara sholat yang baik dan benar. Maka bagaimana dia bisa melaksanakan sholat? Dia ingin berzikir pagi dan petang, tapi dia tidak menghafal zikirnya, maka tidak mungkin dia bisa melaksanakannya. Begitu juga dengan kemaksiatan. Dia tidak tahu ini maksiat. Ya, karena kebodohannya akhirnya dia melakukan kemaksiatan. Makanya seperti disebutkan oleh sahabat Nabi Hudzaifah ibnul Yaman, "Arabtu syarra la li syarri walakin li tauqihi, wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi." Aku mengenal keburukan untuk meninggalkannya, bukan untuk melakukannya. Ya. Barang siapa yang tidak mengerti mana yang baik, mana yang buruk, maka dia akan terjerumus. Kalau dia terjerumus ke dalam kebaikan maka tidak ada masalah, tapi kalau dia terjerumus ke dalam keburukan maka itu adalah musibah. Jadi sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk tetap ya belajar, menuntut ilmu syar'i, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dicabutnya para ulama dari sekeliling kita sehingga meninggalkan kita sebagai umat yang bodoh. Na'udzubillahi min dzalik. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah istiqomahkan kita dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Demikian nasihat kita dari hadis ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.